Mugi-mugi pepanggihan kita niki estu-estu dipun ridani kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dados pepanggihan ingkang wonten faidah, wonten manfaat, wonten ifadah dan istifadah. Dan yang paling penting, mugi-mugi anggen kita mau sholawat datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, estu-estu dados sholat ingkang masmu'ah, maqbulah, mardiyah indallah subhanahu wa ta'ala. Bahwa konco kula nyuwun agung pangapunten keranten radi kedalon panci kula niku dugi saking Semarang lan kula dugi mriki niku barokah engkel-engkelan kali bojo kula. Sebabnya kula boten ngaos nggadah undangan teng Gresik iki. Nggih mungkin kula diundang tapi kula lali utawa duka pripun boten paham kula. Sing jelas kula niku ngrasa dina niki jadwal kula teng Semarang. Tapi akhirnya dimutaken rakyat kula nek wonten undangan MWJ, umpamane diundang MWJ kesane gak teko kan gak bagus ya. Wong MWJ, wong awake dhewe iku pecatan NU. Terus diundang MWJ gak teko malah dipecat dadi anggota Nahdliyin ya bahaya. Ya alhamdulillah kula saged sowan. Mugi-mugi dados sowan ingkang boten nemen-nemen gelakaken panjenengan sedaya. Jenengan pun ngantuk nggih. Ya. Pun dalu ternyata niki. Kula kinten iki jam 09.00, ternyata pun jam 12.00. Saestu. Niku lho pun sami kondur. Mboten pengen kondur jenengan. Hah? Lho mboten apa? Acarane napa niki? Acarane apa? Gak iya, ngajine apa? Apa-apa? Mboten apa-apa. Judulnya apa judulnya? Hah? Rencananya Debian gitu. Debian ada sama rencananya. Oh, ulang tahun apa? Oh masya Allah, ulang tahun. Niki mau ganti dilalah kalau niku anu, teng Semarang niku dilalah diemutaken nek pisan kula ya ulang tahun. Ternyata Ahbabil Mustafa ya ulang tahun. Insyaallah. Nggih namung saged direndungaken mugi-mugi kanca-kanca ingkang istiqamah fi idhari mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam estu dibangun haus mahabbah lan kangen datang bahkan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ngomong nih ulang tahun, sebetulnya itu adalah satu momentum di mana kita muhasabah. Podo kampe acara tahun baruan misalnya, itu adalah momentum kula panjenengan introspeksi diri. Ngemuti dawe Syekh Hasan Al-Basri, idza lam takun fi ziyadah fa anta fi nuqsan. Ketika kula panjenengan melihat tambah umur, tambah urip ternyata tidak menjadi tambahnya kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tambahnya kemanfaatan di antara sesama, maka fa'anta fi nuqsan, maka berarti ada kemunduran kualitas pada diri kita masing-masing. Padahal awake dhewe kabeh sholawatan macam-macam, ngaji, kumpul-kumpul, khidmah, hanya ingin untuk memantaskan diri disebut sebagai umat Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kita belum begitu mampu atau belum begitu pengen untuk kemudian menirukan apa yang menjadi kepribadian Rasulullah. Bahkan Nabi ini pun dawuhaken, kullu yawmin la azdadu fihi ilma yuqarribuni ila Allah subhanahu wa ta'ala fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yawm. Kullu yawmin la azdadu fihi ilma yuqarribuni ila Allah. Setiap hari di mana di sana saya tidak meningkat secara kualitas, di mana di sana saya tidak menjadi lebih dekat, lebih bermanfaat, maka bisa dipastikan saya kayak tidak mendapatkan keberkahan akan terbitnya hari itu. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu meminta kita untuk meningkat dalam setiap prosesnya, selalu tambah menarik,
tambah luwes, tambah pantas sebagai seorang muslim di hadapan sesama, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mergo sebagaimana didawahkan oleh para ulama kita, qarin nafsak bima kunta ladaihi bil amsi. Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa penting sekali kita ini mengukur diri kita hari ini dengan yang kemarin, membandingkan kita hari ini dengan yang kemarin. Beliau kemudian meneruskan, fa inna muhimmatak laysat an takuna afdhala minal khair. Kita ini tidak pernah diminta oleh siapapun untuk lebih baik, untuk lebih istimewa dari siapapun. Wa innama muhimmatuk an takuna afdhala mimman kunta ladaihi bil amsi. Yang paling penting pastikan kita secara pribadi jauh lebih baik daripada kita di hari kemarin. Ada peningkatan kualitas dari diri kita daripada kita kemarin. Bukan atau tidak pernah bahkan kita diperintah untuk menilai orang lain. Walaupun menilai orang lain itu jauh lebih mudah, bahkan jauh lebih telaten kita lakukan daripada menilai diri sendiri. Ngocok itu jauh lebih sulit daripada ngomentari orang lain. Imam Syafi'i juga pernah mengatakan bahwa al-mar'u in kana aqilan wa ri'a ashghalahu an uyubin nasi wa. Orang itu kalau memang benar-benar punya otak, orang itu kalau memang punya kecerdasan dan ngerti halal haram, kemudian mengamalkannya, kemudian dia mengikuti rule-nya atau aturan-aturan yang ada, maka ashghalahu an uyubi nasi wa, maka dia tidak akan pernah punya kesempatan atau repot-repot untuk ngurusi kelemahan, kekurangan orang lain. Artinya untuk menunjukkan bahwa kita ini punya otak atau tidak, itu gampang. Selama konsentrasi kita itu adalah diri kita sendiri, membenahi diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri, meningkatkan kualitas diri kita sendiri, maka itu sudah cukup untuk menjadi satu alamat bahwa kita otaknya jalan. Kamal alilu as-sakimu ashghalahu an waja'in nasi kullimi waja'u. Monggo benar. Kamal alilu as-sakimu ashghalahu an waja'in nasi kullihimi waja'u. Kayak orang yang sakit keras, orang yang lagi sekarat, orang yang sudah masuk ICU, dia tidak akan pernah repot, walaupun mungkin di ICU itu ada beberapa barak, ada beberapa tempat tidur, ada beberapa kasur, dia tidak akan pernah ngurusi kasur sebelahnya itu sakitnya apa, karena nasib dia sendiri nggak jelas. Maka momentum apa mau milate apa gitu lagi, mahabbatil Mustafa ini harus kita jadikan momentum juga sebagai tempat di mana kita akan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuhasabu. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan taufik hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberi kesempatan untuk mudah melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Dan kemudian pertolongan Allah moga-moga selalu menyertai kita, petunjuk Allah selalu menerangi jalan kita. Kita ini makhluk ya, paling ngeri yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesadaran kita akan semua kelemahan dan banyaknya dosa kita ini menjadi penting untuk menjadi penerang perjalanan hidup kita. Jangan sampai kayak tadi saya sampaikan, kula panjenengan kemudian hanya repot ngurusi wong liya tapi tidak pernah mengajar, tidak pernah mencoba untuk mengukur, mengkoreksi dirinya sendiri.
Jenengan ini dosane kathah napa mboten? Dalam? Maka penting sekali majelis-majelis kayak ini itu menjadi penting. Majelis di mana potensi kita untuk ikut-ikutan membangun mahabbah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi. Kalau kasih emot, dan memang sering saya sampaikan di majelis manapun bahwa Al-Imam As-Sayyid Abu Bakar Syato mengatakan bahwa faman kana misli mudhniban wa muqassira fajahu Rasulullah qad jabara naqsa. Siapapun yang menganggap atau merasa bahwa dirinya memiliki banyak kelemahan, banyak dosa, maka harus selalu membangun rasa mahabbah dan hubungan yang kuat dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencoba memantaskan diri mendapatkan syafaatnya. Faya fawzaman shalla alaihi minal wara, sangat-sangat untung, sangat-sangat beruntung orang yang menggerakkan mulutnya untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dosa kita yang sangat luar biasa banyaknya dan istiqomah. Rata-rata uang itu nih kan ngeten, onten uang dosa niku utawa nglakoni kesalahan itu sewaktu-waktu, kadang-kadang. Kalau kita ini ndak hobi, gelek kula lho, itu kok lek jenengan. Artinya apa? Bahwa ada beberapa hal-hal yang menurut kita sepele, padahal itu jelas-jelas dianggap pelanggaran syariat, tapi kita ini hobi, tapi kita ini istiqomah melakukan itu. Bahkan sialnya lagi kadang-kadang orang yang kayak saya itu, kenapa kalau kata Rasulullah tukang ngaji itu, ulama itu nek bleset, tidak mengamalkan keilmuannya, iku mu'adzabun min qabli ubadil wasal wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasal, kata Ibnu Ruslan dalam Zubatnya. Siapapun orang alim, wong ngaji, wong paham, tapi tidak mengamalkan keilmuannya, maka dia disiksa jauh lebih cepat daripada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong-wong sing ketok kiai serbane rada gedhi, apa meneh kok kiai putih, ya rada ngati-ngati awak. Mergo keilmuan-keilmuan yang selama ini kamu pelajari tapi tidak disertai dengan pengamalan-pengamalan, itu sangat-sangat menakutkan. Kalau matur, kenapa orang-orang kayak saya ini punya banyak kelemahan? Bahwa ketika kami melakukan dosa secara rutin, hal-hal kecil yang kita tahu bahwa itu keliru tapi tetap kita lakukan. Contoh, gak usah ngel-ngel. Buang sampah sembarangan oleh orang. Buang puntung rokok dari mobil, itu boleh apa tidak? Oh, jangankan aturan agama, aturan negara pun. Lho, kula nggih ngerti hukumnya, tapi kula nggih biasa. Enak-enak ngomong, padahal kan puntung mobil, tapi arah-arahnya asbab papat disiapnya. Tapi deh pas ngobrol, pas ngomong, yo kak incalno tenan. Lho, artinya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang di otak kita, wah iki cilik, iki sepele. Sepele apa? Enggak ono dosa cilik. Iyakum wa muhaqqaratid dzunub. Kata Imam Ghazali, fa innaha tajtami'u 'alal 'abdi hatta tuhlika. Kamu itu jangan sekali-kali menganggap kecil dosa-dosa kecil. Karena ketika kecil ini numpuk, ya kecil apa kayak sampai menjadi kecil lah, apa lali bahasanya. Oh, sedikit demi sedikit. Nah,
fa innaha tajtami'u 'alal 'abdi hatta tuhlikahu. Hal kecil ini kalau menumpuk pada diri seseorang, pasti dia hanya akan menunggu kehancurannya. Mergo begini, ada kaidah dasar yang harus kita pahami kalau panjenengan sedaya, bahwa inna dzamba kullama sta'dhamahul 'abdu sahura indallah. Iki iling-ilingan, iki penting iki. Iki penting. Bari langsung sama mulai kabeh gak apa-apa. Aku gak terus mulai, aku luwe. Nggih. Sampeyan tinggal gak apa-apa. Tapi iki cekleng. Inna dzamba kullama sta'dhamahul 'abdu sahura indallah. Dosa itu kesalahan apapun, kalau kita kemudian sangat menyesal pernah melakukan itu, sangat kita sesali apa yang pernah kita lakukan itu, kita benar-benar terbebani, kemudian mencoba memperbaiki diri, itu sahura indallah. Sakpiro gedine dosamu, kalau kamu merasa bahwa ini memang benar-benar besar dan bahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu sepele menurut Allah taala. Tapi kalau dibalik, wa kullama stasgharahu al-'abdu 'azuma indallah. Ketika dosa kecil tapi kamu anggap kecil, apalagi dosa besar kemudian kamu anggap kecil, hatam. Makanya bagi santri-santri kalau pernah ngaji taklim mesti pernah dengar ma wasala man wasal illa bi hurmah wa ma saqata man saqat illa bi tarkil hurmah. Tidak ada satupun dari kita bisa wusul, bisa berhasil, bisa sukses, selamat, entah itu untuk urusan duniawiyah apalagi ukhrawiyah, kecuali dengan hormat, penghargaan, dengan penghargaan, penghormatan. Awakmu dadi sales gak ngergani sing duwe toko, atau kamu punya toko tidak menghargai pembeli, kamu jadi PNS gak menghargai pejabat di atasnya, kamu jadi bupati tidak menghargai anak buahnya, hatam, diluai hatam. Artinya apa? Al-hurmah menjadi penting untuk semua hal, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma saqata man saqat illa bi tarkil hurmah. Ketika kamu kehilangan respek kamu, kehilangan penghormatan kamu terhadap orang lain, apa maneh naudzubillah sampai kehilangan hormat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hatamlah kita. Itu maksudnya. Saya balik meneh. Nyapa aku sebagai kadang-kadang ketok kurang ajar. Kenapa kiai itu kadang-kadang kita kurang ngajari? Mergo wong biasa masalah kaya kula, iku akhirnya nemu ana hadis bahwa innal mu'minu khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan. Atau hadis yang lain, ma min 'abdin mu'minin illa walahu dzambun ya'tadu alfainah ba'dal fainah. Artinya apa? Oh, sahih, ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada satupun di antara kita kecuali dia memiliki kebiasaan buruk, kecuali dia memiliki kebiasaan buruk, bahkan itu mungkin adalah sebuah hal yang nyampe ke arah maksiat atau dosa, ya'tadu alfainah ba'dal fainah, yang biasa ia lakukan secara rutin terus menerus, wangel dilereni. Mas yo wis dadi kiai. Jangan kamu pikir bahwa kiai ini kemudian menjelma menjadi satu sosok sing maksum, satu sosok yang kemudian jauh dari nafsu. Oh, tidak bisa. Tidak bisa, sangat tertarik. Kula ketemu di nggih matur. Aku coba tontonan atau ono apa, asli kadang-kadang yo pengen lho. Saestu iki. Kok coba gak gampang mau foto. Sumpah delok. Mergo permasalahan iki awakmu kadang-kadang lamis terus celutak tanganmu dadak foto bareng. Lah ini contoh, lah ini contoh, ini kan masalah ya. Lho lah iya. Direktur apa? Oh, ngapunten Bapak. Waduh. Direktur rumah sakit. Senggati Pak ambek santri ya. Kiai Pak, cok gak ngawaki sampean. Cok larang-larang nek ono santri sing jelas sakit. Ono, lek perlu digratisno. Nek gak ono njaluk bupati ini Pak. Kene iki bupati apa wali kota? Bupati Pak santri lho. Ah iya, ganti Pak wali santri gak paham. Hah? Oh nggih, lagi makane santri lho nggih. Lagi leres. Kon ndi mau ngomongin bupati sampai lali ya. Apa mau? Celutak, tanganmu celutak, moto nyotang, sebabnya kalau dewi akhirnya ngerem. Hakikatnya asli dia pengen, itu yang disebutkan Nabi, ma min 'abdin mu'minin illa walahu dzambun ya'tadu alfainah ba'dal fainah, au
Dzambun huwa muqimun lahu la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Bayangin coba dari Kanjeng Nabi. Atau kebiasaan buruk yang tidak pernah ia tinggalkan sampai mati. Iku bahkan lho, abdin mukminin iki top-topan. Abdin sing mukminin suwan iki. Wis top-top. Kawula sing penuh dengan keimanan. Liyane kiai apa enek. Kiai saja punya kebiasaan buruk yang sulit untuk dihilangkan. Tapi beliau kemudian innama khuliqal mu'min mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Bahwa memang karakter orang mukmin itu gitu. Sangat mudah tergoda, gampang pengen yang ono maksiat. Lho gak pengen dadi awakmu ndelok tontonan-tontonan ngono itu wajar. Tapi pembuktian bahwa apakah kita benar-benar beriman ada dua. Tawwaban. Gampang keliru tapi mudah tobat, mudah sadar. Oh ya pancen iki. Tapi sesuk lakoni meneh. Nasiyan kok masalah. Nasiyan. Sekarang sadar ya aku keliru. Sesuk maneh. Gini lho Bu, kados bojone jenengan ngoten niku mau elekno jarang dino tobat sesuk umat neh. Wis ngono kuwi gawan bayi. Nasiyan. Tapi alamat kedua seorang mukmin idza dzukira dzakara. Kalau diingatkan dia tidak akan pernah tersinggung dan dia akan sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan dan dia akan ngerem langkahnya. Mas yo sesuk bali nang. Sekali lagi Mas yo sesuk bali nang. Tapi gak nyengkel. Mergo nang Quranmu ngengkelan itu sama sekali bukan bagian dari orang mukmin. Oh iya Pak, mengenai ngengkelan. Lah tenan. Angel Pak. Lah, kenapa saya ngomong bahwa model-model kayak kula ngene iki mungkin neraka paling jeli. Sebabnya ngono, setiap kali melakukan kesalahan, kemudian golek kitab sing bisa membenarkan masalah soal. Lah kuwi lho makane kula dhewe siswi mulai katakan kuwi. Mereka kabeh ono dalile. Ngari lemes. Wis makane pas temen selawatan. Lho guys paham kok kene pas mahalul qiyam. Iki wayah ndonga, wayah menyambut Kanjeng Nabi cocok iki. Ciri ini pas wayah mahalul qiyam Rasulullah sangat memperhatikan siapa saja yang benar-benar konsentrasi, benar-benar mengikuti, benar-benar menghayati. Wayah pas teko itu cocok langsung masuk ini. Misalnya bayai-bayai sing disepuro sampai Allah Subhanahu wa taala diberkati Haji Muhammad. Awak dhewe teko kan yo melu to. Melu lah. Oke. Rombongan awake dhewe kabeh lho rombongan insyaallah semoga-moga kula panjenengan kabeh gampang entuk rahmat lan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yo kuwi aja mek ngene aku balik kelingan. Ini penting iki. Sampeyan ketoke wis kowe. Wis mari. Yo wis mari gak apa-apa. Aku lho yakin aku mudun iki wis entuk berkat. Artinya gak mungkin aku gak dikawani berkat apa-apa. Apa mau aku eling apa sampai lali ya? Oh iya, kamu ngikut celuk awake dhewe ya. Itu mana nih? Al-Qayyis itu manzala nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu, orang pintar itu adalah orang yang punya kemampuan untuk selalu mengintrospeksi dirinya sendiri, untuk selalu memperbaiki dirinya sendiri, kemudian melakukan banyak amal baik untuk sangune mati. Wa amila lima ba'dal maut. Apapun itu bisa apapun, misalnya nyambut gawe, buka toko, misalnya belantian, misalnya khidmah, buat jadi pegawai apa-apa terserah, atau bahkan mungkin ngaji, mungkin sholawatan, atau apapun lah itu. Wal hadis, orang tolol itu adalah man adba'a nafsahu hawaha, kemudian wa tamanna 'ala Allah. Aku balik dengan gablek ternyata apa dengan barang. Wong goblok yo. Sama nggak paham pekok nggih? Pekok itu dua tingkatan di atas goblok. Gini Pak, goblok itu pancen cara bahasa niki tapi kok ono al-jahil al-basit. Lah iya ta? Ono jahil itu pancen muwakkaf. Al-basit itu ya goblok lho, tapi lek wis pekok iku pancen muwakkaf. Yakni alladzi la yadri wa la yadri annahu la yadri. Tak goblok tapi gak sadar nek. Nah kuwi mending-mendinge wong goblok tapi paham betul bahwa dia masih lagi. Aku cek ditambahan sing paling angel wong duwe penyakit goblok tapi ora sadar nek dhek. Lah kuwi dalam bahasa Inggris namanya pekok. Ngono aku mau bingung bahasane. Wong pekok itu man adba'a nafsahu hawaha. Pekok itu ketika kemudian nafsunya selalu diikuti kemauannya. Artinya nafsunya adalah pembimbing semua perjalanan hidupnya. Pengen ngalor, pengen ngidul.
pengen ngetan-ngetan, pengen ngulon-ngulon. Padahal dari Imam Syafi'i, kalau kita ini nggak ngerti, sebaiknya kita ke kanan atau ke kiri. Idza hara amruka baina amrayni, maka kuncinya hanya ada satu. Fa khalif hawak fa innal hawa yaqudu nufus ila ma yu'ab. Maka hindari tuntunan nafsu kita atau ajaan nafsu kita, karena apapun semua hal yang kita lakukan kemudian berangkat dari nafsu itu hanya akan membuat kita menyesal dan mendapat caci maki apapun itu. Lah yang membuat ketololan kita atau kepekaan kita itu semakin mantep wis selalu nuruti hawa nafsu. Sing kedua adalah wa tamanna 'ala Allah. Gak tahu amal, gak tahu berusaha baik, gak tahu berusaha memperbaiki diri, tidak pernah introspeksi, tapi wa tamanna 'ala Allah. Terlalu membangun harapan besar akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu super pekok. Super pekok. Mergo al-mukmin mesti yajri bainal khaufi war raja. Seorang mukmin sejati dia akan selalu punya kemampuan untuk membangun dalam pikiran dan hatinya bagaimana ada sifat rahmat rahaini Allah Subhanahu wa taala, sifat rahmai Allah Subhanahu wa taala, sifat lutfina Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi yang lain di saat yang sama juga sadar bahwa Allah itu dzuntiqam, dzu adzabin syadid, Allah itu ya dzu adzabin alim dan lain sebagainya. Nah itu mukmin sejati. Makanya muga-muga dikabeh paring selamat ngono lah. Ya artinya selamat ya kuwi mau, aturane mau. Muga-muga semua kesempatan-kesempatan kita untuk berbuat baik Allah mudahkan kita untuk melakukan itu semua. Allah beri kesempatan untuk kemudian kita melakukannya, minimal mendukung. Mereka ya aneh, uang itu selamat mereka dukungannya. Lah iya Pak. Wong pengiran itu gak mesti. Dawuh Sayyidina Ali. Khalidun nas bi alsinatikum wa ajsadikum, tapi wa zayyiluhum bi a'malikum wa qulubikum. Kita ini boleh bergaul dengan siapa saja, kumpul dengan siapa saja, ngopi dengan siapa saja. Tapi tolong, kami Sayyidina Ali, zayyiluhum bi qulubikum wa a'malikum. Tapi kamu sebagai seorang muslim, kamu sebagai seorang santri bahkan, kamu harus tetap ada ciri khas yang berbeda, khususnya urusan batiniyah. Bagaimana menyikapi segala sesuatu dan kemudian amaliyah kamu harus jelas. Awalmu ngopi misalnya, ngopi mulai jam 10:30 awan atau jam 11 awan sampai jam 2 awan, maka harus ada muzayalah di sana, harus ada perbedaan di sana. Bahwa jam 2 waktu zuhur hampir habis, kamu harus segera geser untuk segera wudu dan kemudian salat. Wazayyiluhum bi qulubikum, qulub dengan cara selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa teman-teman ini semua pasti akan ada momentum di mana mereka semua mendapatkan petunjuk Allah taala. Tapi wa amalikum ojo katut, kowe tetep ngadeg wudu salat bareng ngopi mah. Kira-kira ngono. Fa inna lil mar'i maktasab, karena Allah taala tidak menerima alasan apapun. Kula katut kanca, saya dipengaruhi itu, tidak bisa. Masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang pernah ia lakukan. Sebagaimana didhawuhkan oleh seorang tabi'i Abi Qiladah, beliau mengatakan al-dzambu al-birru la yabla wa dzambu la yunsa wa dayyan la yamut fakun kama syi'ta fakama tadinu bidad. Semua kebaikan kita sekecil apapun itu tidak akan pernah terhapus. Tidak akan pernah terhapus. Pasti ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sekecil apapun dosa kita, kesalahan kita juga tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah mati. Allah ada selamanya. Pengawasannya melekat. Fakun kama syi'ta. Kamu bebas melakukan apa saja. Fakama tadinu bidan. Apapun yang kamu lakukan pasti ada balasannya. Gampangane in khairon ya fa khairun wa in syarron ya fa syarr. Kalau memang apa yang kamu lakukan positif baik, pasti balasannya baik dan positif. Kalau yang kamu lakukan itu buruk, pasti masalahnya pasti dosa itu piye? Malaikat dengan dawuh Abdullah bin Abbas. Aku dari panggungnya dawuh di malaikat. Betul kan? Kadone mbek wong-wong itu malah rapati paham. Wong itu punya apa gak paham. Kayak sulap kok dadi aku gak gitu. Dawuh Abdullah bin Abbas. Ya sahibat dambi la ta'mananna su'a akibati. Ya sahibat dambi la ta'mananna su'a akibati.
para pelaku-pelaku dosa ini sing didhawuhi nggih kula panjenengan niku awake dhewe iku murni pelaku dosa. Orang-orang yang masih sering membiasakan diri bergelimang dengan dosa. La ta'mananna su'a akibatnya. Kamu jangan sampai merasa aman, jangan kamu sepelekan akibat daripada dosa itu. Lho nggih lho, akibatnya bahaya. Makanya didhawuhaken min sawabil hasanah al hasanah ba'daha. Wa min sawabis sayyi'ah wa min iqabil sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha. Ganjarannya pangeran paling nyata untuk sebuah kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan yang menyusul berikutnya. Kamu hari ini melakukan satu kebaikan, maka nanti pasti akan ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kamu lakukan. Tapi kowe saiki nglakoni barang elek, dilungkas ono barang elek sing luwih ngeri, sing mesti awakmu katak, mantep, yakin nglakoni. Ngono Pak. Makanya la ta'mananna su'a akibatnya. Dawe Ibnu Abbas, terus saya ngomong kelingan iki. Wala ma yadba'u adzamba a'dhamu min adzambi. Makanya kan bilangnya begitu Ibnu Abbas. Wala ma yadba'u adzamba a'dhamu min adzambi. Hal-hal yang kamu lakukan setelah atau akibat yang kamu terima setelah kamu melakukan sebuah kesalahan itu jauh lebih ngeri daripada dosa yang sudah kamu lakukan. Karena pasti yang kamu lakukan ada dosa yang lebih besar, keberanian yang lebih besar. Wes toh, sampean titeni, sampean biyen nakal pertama opo, saiki wis nyapo. Walama yadba'u adzamba a'dhamu minal dzambi. Wa qillatu hayaika mimman 'alal yamini wa 'alal shimal. Wa anta fi dzambi a'dhamu minal dzambi alladhi asabta. A'dhamu minal dzambi alladhi asabta. Ketidaksungkanan kita. Jadi kan dosa sungkan betul. Ibu-ibu lho, paham sungkan kurang? Duwe sungkan, nyata sungkan betul. Riku, apa ya? Isin, ha? Sampean gak isin sampai malaikat-malaikat yang melekat di kanan dan kiri panjenengan dan ketika panjenengan melakukan sebuah dosa itu jauh lebih ngeri daripada dosa yang panjenengan lakukan. Wa qillatu hayaika mimman 'alal yamini wa 'alal shimal wa anta fi dzambi a'dhamu minal dzambi alladhi asabta. Ketidakpunyaan rasa malu dari kita ketika kita melakukan maksiat akan dua malaikat yang selalu mendampingi kita itu jauh lebih ngeri daripada maksiat yang kita lakukan. Wa huznuka, oke, kecepatan man. Wa dhahikuka bidzambi wa anta la tadri ma Allahu sani'un bik a'dhamu minadz dzambi. Kita masih tertawa ketika kita melakukan maksiat padahal kita tidak ngerti apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa adab, siksa, masalah di kemudian hari karena dosa itu jauh lebih ngerti daripada dosa yang kita lakukan. Ketidaktahuan kita akan nasib kita apakah husnul khotimah apa su'ul khotimah, kemudian kita tatak melakukan dosa kuwi luwih ngeri daripada dosa sing dilakoni. Wa husnuka 'ala dzambi alladzi fatak a'dhamu minadz dzambi. Kalau ada kesempatan maksiat kemudian kita tidak bisa melakukan terus kita susah, misalnya ono tontonan apa sing jelas-jelas nang kono akeh muharramat, awake dhewe semu banget budal mek kanca-kancane ngerti-ngerti teko tengah dalan bali gembos utawa bocor. Wah, akhire dandan-dandan teko panggonan wis buyar. Bahasan wis buyar kowe nelangsamu mergo kelewatan maksiat itu aqdam minadz dzambi. Mbah paham kalau bahasa aku gak ngerti aku. Ngowah. Boleh, tapi paham, kok jangan nangan diri. Ketika sampean punya kesempatan untuk melakukan maksiat tapi ternyata kesempatan itu hilang. Misalnya tiketmu mau hilang terus ngarep gerbang gak iso mlebu. Kok awakmu getun gak nglakoni maksiat aqdam minadz dzambi. Wa husnuka minadz dzambi alladzi fataka aqdam minadz dzambi. Wa husnuka 'ala dzambi alladzi fataka aqdam minadz dzambi. Sing terakhir apa? Kalian. Wa khawfuka 'ala ar-rih idza taharakat sitra babik. Wa anta fi dzambi la yaqtaribu fu'aduk min nadharillahi ilaik a'dhamu min dzambi. Kowe tengah-tengah maksiat ngono-ngono bledek bantu utawa angin jangka gebrak lawang ternyata itu jauh lebih takut daripada penglihatan Allah akan kelakuan a'dhamu min dzambi. Gak paham kata ibu-ibu itu. Kowe maksiat di tengah-tengah penak-penak maksiat ngomong mendung angin bejangka nang mata lawan. Kowe kaget, kowe wedi mergo lawan nutup sak banter-bantere. Kok kemudian kamu takut, kamu khawatir padahal kamu dari awal tidak pernah khawatir bahwa Allah selalu memantau kamu. Itu jauh lebih ngeri daripada dosa yang kamu lakukan.
Kira-kira ngono. Akeh jan pun kula ngapunten ingkang agung supaya muga-muga ana gunane, muga-muga awake dhewe kabeh dikai kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala iso nyuwun ngapura, iso tobat, iso istighfar, lan muga-muga awake dhewe kabeh pinulungan husnul khatimah. Oh ya super terakhir kan muga-muga anak-anak awake dhewe kabeh dadi anak-anak sing salih salihah, dadi jariyah awake dhewe ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Nek sak waya-waya awake dhewe geblat batine wis entek hatam, muga-muga anak-anak awake dhewe dadi anak-anak sing gelem ndongakne nyuwun ngapura kula panjenengan sedaya. Kula pun mulai salat kula pun ngapunten ingkang agung sedaya mawon kanca-kanca apa iki jenenge mau MBC seneng aku diundang MBC. Mlete ora kaya aku Bro kon ning MBC pisan tok iki to coba mau baleni neh. Gak mau piye-piye kok, saya mau piye-piye. Kleru awakmu. Lah awakmu iki kan jenenge pengajian to, kan bahasane apa awakmu? Ngaji? Salah. Ngapain? Sudahlah. MWC apa iki jenenge MWC apa? Hah? NU Gresik. NWC NU Gresik. Sudah. Paling paten adalah pastikan semua yang ada di sekitar kecamatan Gresik ini golek alumni pondok-pondok pesantren Mutabarok, misalnya alumni Suci, alumni Langitan, alumni dia golek. Kemudian suruh ngaji. Ben ngaji gak setahun pisan. Wong ngaji kok kulo ibadatin niku furidat fi waqtin. Kulo ibadatin ka shalah wa shaum wa zakah itu furidat fi waqtin dina waqtin. Semua ibadah itu ada waktunya. Awakmu Jumatan dina Selasa kaplok malaikat. Loh. Yakin kuwi? Gak keneh wacana Jumatan hari Jumat padat. Perkiraan cuaca ini hujan soal macam-macam. Sudah kita geser hari Senin. Enggak bisa, enggak bisa. Senin ini adalah hari di mana Rasulullah dilahirkan. Senin ini begini. Enggak iso. Loh sama aturan dhewe. Ora usah aturan dhewe. Tapi wa talabul ilmi fardun fi kullil halati wal awqat. Tapi ngaji itu kewajibannya semua kondisi, semua waktu. Oh ngaji kok apa mau? Setahun pisan lho piye. Maka pastikan semua anak-anak teman-teman yang ngaji di pondok-pondok Mutabarok yang sudah pulang, sudah khidmat di tengah-tengah masyarakat, ambil, manfaatkan di MWC. Ya apa yang undangannya apa? Wis larang. Ayo toh, positif kuwi. Kayak gini anakku untuk makro, malah makro untuk tahrim. Nampani dhuwit sangka MWC. Kan asli ini jeneng awak nyebabi aku ngesaki dhuwit subhat. Sumpah to, aneh-aneh awakmu. Pastikan saja semua santri-santri itu berdiri, berkarya, bermanfaat dalam rangka meneruskan perjuangan para masyayikhnya di kecamatan NU Gresik. Oh, kita waduh boleh kiai kono kiai ngapain? Kurang penggawean. Ya, untuk tolol. Lo yakin ini? Karena siapa yang akan ngasih panggung teman-teman itu kalau bukan panjenengan? Lo penting ini. Aku gak guyon nih, tenanan nih. Dan saya yakin ketika mereka semua sudah dilepas oleh alma maternya, oleh Bayi Mas Bukin misalnya, oleh Mas Syahil Langitan misalnya, atau di pondok-pondok yang lain, dia pasti sudah disiapkan segala sesuatunya. Ya anak-anak itulah yang kemudian harus diangkat. Lah ngapain kamu nyarikan panggung saya? Aneh-aneh. Aku malah kontin dia, gue ngapun. Terus pokoknya, lo tenang, tapi gue pengen saya itu acara-acara seperti ini harus diisi oleh teman-teman itu. Sholawatan, ngaji, rutinan ngaji. Kayak ngaji lo isinya mendiung, ngaji setahun pisan. Lagi kalau teko omah bapak-bapak diketak bojone lali loh sana. Wis mlebu blas. Tapi kalau ngaji itu dilakukan secara rutin setiap hari atau maksimal ya setiap minggu sekali oleh anak-anak itu, gak bocah-bocah murah, bocah-bocah paling mau tukang rokok setengah cepat wis bahagia. Yakin bahagia wis enak nikmat lain. Ulang ngaji. Penting kuwi likulli syai'in imad wa imadu hadzal din al-fiqhu fid din. Semua hal itu butuh yang pancang, butuh pondasi, butuh cagai lah. Ini loh cagai lah. Wa imadu hadzal din al-fiqhu fid din. Cagai agama Islam keilmuan Pak. Yo mohon maaf ya, selawatan kok kalau ngajine yo bahaya lho. Loh, bukan faktor apa-apa. Ngaji itu penting sekali. Makanya ngaji yo. Aja sampai ngaji. Ngaji wajib ngaji. Kita dari Mbah Hasyim mengatakan bahwa Sayyid Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu memiliki hadis marfu. Al-ilmu din wa shalah din. Al-ilmu din wa shalah din. Ilmu adalah bagian paling penting dari agama ini. Sebagaimana ibadah yang lain, ibadah konvensional menganggap sholat yang paling penting. Fangguru aman tak dinakum. Maka kalau daripada itu pastikan kue ngaji sing bener. Makanya aku mau ngomong alumni pondok-pondok pesantren Mutabarok artinya benar-benar bisa kita verifikasi kelayakannya sebagai pondok pesantren, manfaatkan, gunakan. Ya Pak, kita dapat percaya ya. Fangguru aina ta'khudhu dinakum wa kaifa tusalluna hadhihi shalah. Kamu akan ditanya fa innakum tusaluna yaumal qiyamah. Arep takoki kowe mbiyen ngaji ora ngaos sapa sing mulang. Nyambung ora mulai sing mulang alamu sampai bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe mbiyen salat ora? Salat kan Nabi mboten salat sapa semarai salat. Sing marai awakmu salat sapa? Takoki. Fa innakum tusaluna yaumal qiyamah. Fala taquhu illa amman tahaqqaqat ahliyatuh.
Minal udul asliqat al-mukinin. Wes, cukup. Ampun, pakai ngomong apa sih? Petang apa sih ya masalahnya? Aku mah gregetan karo nyawang. Gak sampean tak omongin ngaji malah ngowang. Malah mikirnya apa cah iki sapa neh. Ngono lho Pak, bahayane ngundang kiai kon Jokowi ngono. Mergo gak ngerti aku asline ya rodok kiai. Lah iya bagi orang Indonesia kan gak tahu saya. Jadi pikirannya kuwi sapa kuwi? Cek bocah lho. Bos, sembrono. Mulai kapan? Al-aqlu yang talibas al-aqlu bil umri. Bahwa kecakapan kepintaran gak ada urusannya mbek umur. Fakam min kabirin idza takallama dhahika lahu sihar. Kayak semudan nanti. Kayak semudan nih. Lah tenan. Pianti kan wong tuwa nek ngomong diguyah cilik. Tapi wa kam min sahirin idza takallama an sadalahu kibar. Berapa banyak pemuda-pemuda yang luar biasa yang ketika dia ngomong kemudian membuat semua yang tua-tua harus menyen ngono kuwi. Ngapunten ngapunten sedaya mawon ngapunten. Wis obat menyedihkan kan. Tenan, sumpah iki kok lek mau upload. Sesuk maneh kok enek maneh MWC teko nang omahku. Lah iki nane MWC Gresik disan dugi lho Gus. Paham kan cuma upload iki. Wis mandek iki. Wis buseken kabeh. Paham. Ah ngene. Tenan. Oh amelu buaya aneh-aneh awakmu. Matikan iki semua. Sudah, ngapunten ngagung akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah Gus Kausar, pengajian Gus Kausar dalam rangka peringatan Hari Besar Islam tahun 1947 Hijriah dan Harlah Mahabatul Mustafa ke-13 bertajuk Gresik Ngaji Bareng, Pekauman Bersolawat. Semoga dapat menambahkan ilmu kita dan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW serta menambahkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan poin penting yang saya petik dari ceramah beliau kali ini ialah Gus Kausar mengatakan bahwasanya jika kita ulang tahun, sebetulnya itu adalah suatu momentum di mana kita muhasabah, introspeksi diri, mengingat dawuhnya Hasan Al-Basri ketika kita semua melihat tambahnya umur, tambahnya hidup, tapi ternyata tidak membuat tambahnya kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti ada kemunduran kualitas pada diri kita. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda secara garis besarnya seperti ini. Setiap hari di mana di sana saya tidak meningkat secara kualitas, di mana saya tidak menjadi lebih dekat dan lebih bermanfaat, maka bisa dipastikan saya tidak mendapat keberkahan akan terbitnya matahari di hari itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu meminta kita untuk meningkat dalam tiap prosesnya, selalu tambah menarik dan tambah luas, tambah pantas sebagai seorang muslim di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita semua mendapat perlindungan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak petuah yang disampaikan Gus Kausar yang tak cukup saya rangkum dalam video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.